Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 737. Saat matahari terbit, Yanrou bangun dengan tenang. Awalnya dia mengira bahwa dengan adanya seorang pria asing yang tidur di tempat tidurnya, dia tidak akan bisa tidur dengan nyenyak. Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa malam ini dia benar-benar tidur dengan sangat nyenyak. Hanya saja ketika dia tersadar, dia menemukan kalau sebuah tangan yang besar dan lebar sedang memeluknya. Orang idiot ini memeluk dirinya sendiri sepanjang malam. Seluruh kemarahan Yanrou meledak. Secara naluriah, dia ingin mendorong lengan Leon menjauh dan menendang Leon dari tempat tidurnya. Tapi entah apa yang terlintas di benaknya, karena pada akhirnya dia hanya menghela nafas. Dengan perlahan, dia melepaskan tangan Leon dan turun dari tempat tidur. Kemudian dia berbalik untuk melihat wajah Leon yang jernih dan putih. Dia melihat tidak ada tanda-tanda kalau Leon akan bangun. Jadi dia pun kembali menghela nafas lega. Namun, rasa bersalah di matanya juga semakin kuat. Yanrou langsung menuju ke kamar mandi untuk mandi. Saat Yanrou sudah masuk ke dalam kamar mandi, mata Leon yang telah tertutup secara perlahan terbuka. Ketika dia melihat kalau Yanrou tidak menjadi marah karena ini, Leon dengan pelan menepuk dadanya dan menghela nafas lega. Tadinya dia mengira kalau Yanrou pasti akan marah besar. Dia bahkan sudah memikirkan semua alasan yang akan dikatakannya kalau Yanrou benar-benar mengamuk. Siapa sangka kalau ternyata Yanrou tidak marah sama sekali. Tidak lama kemudian Yanrou pun keluar dari kamar mandi. Dia melihat kalau Leon sudah membuka matanya, namun masih bermalas-malasan di tempat tidur. Leon melemparkan senyum cerah ke arah Yanrou dan menyapa, "Selamat pagi." Yanrou langsung memutar bola matanya, terutama ketika dia memikirkan fakta bahwa pria idiot ini sudah tidur sepanjang malam dengan memeluk dirinya. Hatinya langsung meledak dengan banyak kemarahan. Yanrou menekan kekesalan di dalam hatinya dan dengan dingin dia melirik Leon sambil berkata, "Luka-lukamu sudah sembuh atau belum? Tidurlah lebih lama, aku akan membelikanmu pakaian dan kembali." Setelah mengatakan itu, Yanrou berbalik dan berjalan ke arah luar. Leon bertanya dengan wajah lugu, "Kau akan keluar dengan memakai pakaian tidur itu?" Yanrou tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia tertegun dan kemudian menyadari kalau dia belum mengganti pakaiannya. Ada apa dengannya? Kenapa dia menjadi tidak fokus? Yanrou berjalan kembali ke lemari pakaian, lalu dia mengambil satu set pakaiannya dan berjalan kembali ke kamar kecil. Setelah mengenakan pakaian, tanpa melihat Leon sama sekali, Yanrou langsung keluar dari kamarnya. Ada toko pakaian di dekat rumahnya, jadi dia tidak perlu mengemudi. Sekitar setengah jam kemudian, Yanrou menenteng pakaian yang baru dibelinya dan berjalan kembali ke rumahnya. Dia menemukan kalau Leon sudah duduk di ruang makan dan sedang sarapan bersama ayahnya. Pakaian yang dikenakan Leon persis seperti yang kemarin. Orang idiot ini, bukankah semalam dia mengatakan kalau dia tidak mau memakai pakaian yang sama? Melihat putrinya sudah kembali, Su Qinghe melambai ke arah Yanrou dan berkata sambil tersenyum, "Yanrou, kau kembali tepat waktu. Ayah sedang mendiskusikan pernikahanmu dengan Ye He." Kelopak mata Yanrou terangkat. Pernikahan? Dia hanya menyuruh Leon untuk bersandiwara sebagai pacarnya. Dia tidak benar-benar ingin menikahi Leon. Su Qinghe berkata sambil tersenyum, "Benar, kau dan Ye He sudah ditakdirkan untuk bersama. Sekarang kau bahkan sedang mengandung, jadi kita perlu mengatur pernikahan. Yang terbaik adalah kalian bisa menikah sesegera mungkin. Karena kalau tidak, maka gaun pengantinnya tidak akan terlihat bagus saat perutmu semakin membesar." Yanrou mendengus dengan dingin.
Kami tidak akan mengadakan pesta pernikahan. Su Qinghe tertegun beberapa saat dan berkata, bagaimana bisa seperti itu? Kalau kita tidak mengatur pernikahan, bagaimana kita bisa memberi penjelasan kepada kerabat kita? Yan Rou mendengus dingin. Kenapa aku harus memberi penjelasan kepada mereka? Aku yang akan menikah, bukan mereka. Su Qinghe mencoba membujuk. Tapi, karena tidak mau memberikan ayahnya kesempatan untuk terus membujuk, Yan Rou dengan dingin berkata, aku dan Yehe memutuskan mengambil beberapa hari untuk berbulan madu. Su Qinghe dengan cepat berkata, kalian bisa pergi berbulan madu setelah mengadakan pesta pernikahan. Memang benar, kalau pernikahan bulan madu sangat populer di kalangan anak muda saat ini. Namun di benak generasi yang lebih tua, kalau mereka tidak menyelenggarakan pesta pernikahan, mereka selalu merasa ada yang kurang. Yan Rou dengan dingin berkata, kalau ku bilang aku tidak ingin pesta pernikahan, maka tidak akan ada pesta pernikahan. Su Qinghe tahu sifat putrinya seperti apa, jadi dia tidak berani berdiskusi dengan putrinya. Jadi dia pun bertanya kepada Leon, Yehe, bagaimana menurutmu? Leon tersenyum secara implisit dan berkata, aku akan mengikuti kemauan Yan Rou. Su Qinghe langsung memutar bola matanya dan bergumam di dalam hatinya, dasar bodoh, sebagai seorang pria, apakah kau harus mendengarkan wanita untuk hal semacam ini? Namun begitu dia teringat kalau wanita Leon adalah putrinya sendiri, suasana hatinya menjadi lebih baik. Apa yang ditunjukkan Leon ini menunjukkan cintanya yang besar kepada putrinya. Su Qinghe pun kemudian berbicara, baiklah, bagaimanapun juga, ini adalah masalah antara kalian berdua. Karena kalian berdua memutuskan untuk tidak melakukannya, maka kami tidak akan melakukannya. Hanya saja Yehe, di mana orang tuamu? Aku dan istriku harus bertemu dengan kedua orang tuamu. Begitu Su Qinghe menanyakan tentang orang tuanya, raut wajah Leon langsung menjadi muram dan dia berkata, orang tuaku naik pesawat dan mengalami kecelakaan ketika aku berusia 10 tahun. Su Qinghe terkejut. Apa? Sepertinya dia tidak menyangka kalau orang tua Leon sudah tidak ada lagi. Dia ingin bertanya kepada Leon apakah Leon memiliki kerabat lain. Tapi ketika dia melihat penampilan Leon yang muram, dia tidak tega kalau harus terus bertanya. Su Qinghe pun berkata, maaf, aku tidak tahu. Leon tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa, mungkin mereka masih hidup dan hanya menghilang. Su Qinghe terdiam. Sebuah kecelakaan pesawat. Bagaimana mungkin penumpangnya masih hidup? Anak ini sungguh malang. Dia sudah tidak memiliki orang tua pada usia 10 tahun. Tapi ini juga memiliki dampak yang bagus. Su Yan Rou adalah satu-satunya anak perempuan mereka. Dia benar-benar enggan kalau putrinya itu harus pergi dari rumah ini karena sudah menikah. Sekarang karena Leon adalah yatim piatu, maka Yan Rou sama sekali tidak perlu pindah dari rumah ini. Ketika dia teringat kalau dia merasa bahagia di atas kesedihan Leon yang kehilangan kedua orang tuanya, dia merasa sikapnya ini sedikit tidak pantas. Jadi dia buru-buru menepuk pundak Leon untuk menghibur. Ya, mungkin saja mereka ada di suatu tempat di dunia ini. Padahal itu adalah sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak bisa mempercayainya. Namun Leon mengangguk dengan penuh semangat. Ya, aku yakin seperti itu. Su Qinghe menghela nafas dan kemudian bangkit lalu pergi. Dia hanya berpikir kalau Leon takut menghadapi rasa sakit karena kehilangan kedua orang tuanya. Jadi Leon mengasumsikan harapan untuk dirinya sendiri. Padahal sebenarnya Leon memang benar-benar merasa seperti itu. Setelah melihat ayahnya pergi, Yan Rou dengan dingin memarahi Leon. Kau tidak perlu mengarang cerita kejam seperti itu. Leon mengangkat kepalanya dan menatap Yan Rou sambil menjawab. Tapi apa yang aku katakan itu memang benar. Yan Rou membeku
sambil menatap mata Leon yang menunjukkan sinar kesedihan. Dia ikut merasakan sedikit rasa sakit di hatinya. Yanro berkata dengan suara lembut, "Maafkan aku." Leon terdiam. Dia menatap Yanro dengan wajah penuh keterkejutan. Wanita ini bisa meminta maaf? Bab 738. Setelah tertegun beberapa saat, Leon tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Mungkin saja sebenarnya mereka masih hidup." Yanro menghela nafas. Sama seperti ayahnya, dia juga beranggapan kalau Leon takut menghadapi kebenaran. Kemudian dia berkata, "Aku membelikanmu pakaian ganti, kau bisa mengganti pakaianmu nanti." Nada bicara Yanro tidak seperti biasanya dan jauh lebih lembut. Leon hanya mengangguk. "Baiklah." Setelah selesai sarapan, Yanro pergi ke apotik untuk berkonsultasi. Dia tidak mengajak Leon, jadi Leon juga tidak mau mengambil inisiatif untuk menemani Yanro. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk memperbaiki luka di pembuluh darah jantungnya dengan benar. Leon baru saja berganti pakaian ketika terdengar suara ketukan datang dari luar pintu. Leon membuka pintu dan melihat kalau yang datang adalah Su Qinghe. Entah apakah ini hanya ilusi atau tidak, Leon selalu merasa kalau ekspresi wajah Su Qinghe agak kurang baik. Pada saat ini, Su Qinghe berkata, "Menantuku, aku akan bertemu dengan seorang teman. Kalau kau tidak ada kerjaan lain, pergilah bersamaku." Leon mengangguk setuju. "Baiklah." Su Qinghe kemudian berkata, "Kalau begitu, ayo kita pergi." Dengan adanya Leon yang mengikutinya, Su Qinghe merasa seperti memiliki tulang punggung dan ekspresi wajahnya menjadi normal kembali. Leon tidak tahu kenapa Su Qinghe membawa dirinya ketika pergi menemui temannya, tetapi dia tetap saja mengikuti Su Qinghe keluar. Ketika sedang berjalan ke tempat parkir mobil di pintu masuk, Su Qinghe tiba-tiba bertanya, "Apakah kau bisa mengemudi?" Leon mengangguk. "Ya, aku bisa." Dengan santai, Su Qinghe melemparkan kunci Audi ke Leon dan berkata, "Kalau begitu, kau yang mengemudi." Kemudian dia menuju ke Audi A6 hitam yang diparkir tidak jauh dari sana. Leon memutar bola matanya. Orang tua ini benar-benar tidak sopan sama sekali. Leon mengantar Su Qinghe ke pasar barang antik di kota Nanhe. Setelah tiba di sana, Su Qinghe membawa Leon masuk ke dalam pasar barang antik. Leon merasa sedikit bingung. Bukankah tadi Su Qinghe mengatakan kalau dia akan bertemu dengan teman-temannya? Apa yang akan dilakukan Su Qinghe di pasar barang antik ini? Apakah dia ingin membeli barang antik sebagai hadiah terlebih dahulu? Tepat ketika Leon sedang mengira-ngira, Su Qinghe sudah tiba di kedai teh yang merupakan kedai teh kuno. Dari gaya dekorasi dan pernak-pernik yang ditempatkan di kedai teh, semuanya memberikan perasaan yang tenang dan nyaman. Leon tahu banyak pernak-pernik di sini yang merupakan barang antik asli. Kedai teh ini tidak sederhana. Tepat pada saat ini, sebuah suara tua datang dari arah sisi kiri. "Saudara Su, silakan lewat sini." Su Qinghe buru-buru berjalan mendekat dan Leon juga mengikuti untuk melihat. Ketika dia melihat He Jiawei berdiri di belakang lelaki tua itu, dia tiba-tiba mengerti kenapa tadi ekspresi wajah Su Qinghe sedikit aneh. Lelaki tua ini pasti ayah Jiawei. Kemarin ketika Jiawei datang, Su Qinghe mengatakan bahwa dia akan berbicara secara langsung dengan ayah He Jiawei mengenai pernikahan Jiawei dan Yanro. Kedua keluarga ini seharusnya berteman baik. Awalnya Su Qinghe ingin menikahkan putrinya dengan Jiawei, tetapi sayangnya Yanro terlalu kuat dan langsung membawa kembali orang liar seperti Leon sebagai calon suaminya. Berada di posisi Su Qinghe memang agak memalukan. Melihat Su Qinghe yang bahkan berani membawa Leon, wajah Jiawei segera menunjukkan ekspresi marah. Tetapi di depan ayahnya, dia tidak bisa menunjukkan kemarahannya.
Su King He tertawa dengan wajah yang sedikit malu dan berkata kepada ayah Jia Wei, "Saudara He, aku tidak menyangka kau akan datang lebih awal." Lelaki tua itu tertawa kecil dan berkata, "Rumahku dekat dengan tempat ini, jadi wajar kalau aku datang lebih awal." Jia Wei jelas tidak memberitahu ayahnya tentang pertemuan kemarin, karena pada saat ini ayahnya menatap Leon dengan wajah bingung. Dengan sedikit tergagap, Su King He memperkenalkan Leon kepada ayah Jia Wei. Saudaraku, pria ini bernama Ye He. Dia adalah pacar putriku. Ye He, cepat sapa Paman Ye He." Sebenarnya dia ingin memperkenalkan Leon sebagai menantu laki-lakinya. Tetapi karena dia takut membuat marah ayah Jia Wei, akhirnya dia hanya memperkenalkan Leon sebagai pacar putrinya. Tetapi meskipun dia memperkenalkan Leon sebagai pacar Yan Rou, tetap saja hal itu membuat ayah Jia Wei merasa kesal. Gumpalan senyum malu-malu muncul di wajah Leon ketika dia berkata, "Selamat siang, Paman He." Ayah Jia Wei, yaitu He Lin, sama sekali tidak memperhatikan Leon, tetapi hanya menatap Su King He dengan tatapan mematikan dan berkata, "Saudara Su, apa yang terjadi?" Seingatnya Su King He meminta dirinya datang untuk mendiskusikan pernikahan kedua anak mereka. Tetapi siapa yang menyangka kalau Su King He akan langsung membawa menantu laki-laki? Su King He menjawab dengan wajah malu, "Saudara He, masalah ini adalah kesalahanku. Aku juga tidak tahu kalau ternyata Yan Rou berpacaran dengan Ye He. Baik, dan sekarang Yan Rou juga mengandung anaknya." Sebenarnya, hamil duluan sebelum menikah adalah sesuatu yang agak memalukan. Hanya saja kalau dia tidak mengatakan tentang hal itu, dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus menghadapi He Lin. Kelopak mata He Lin berkibar dengan marah. Su Yan Rou benar-benar mengandung anak dari pemuda ini? Kalau memang benar demikian, berarti Yan Rou memang tidak cocok menjadi menantu keluarga He. Meskipun hatinya merasa tidak puas, tetapi ketika dia teringat kalau Yan Rou adalah gadis yang dilihatnya tumbuh dewasa sejak masih kecil, dia merasa tidak ingin marah. Jadi dia hanya menghela nafas pelan. Keluarga Jia Wei kami tidak memiliki aib seperti itu. Jia Wei yang tadinya mengira ayahnya akan marah besar, langsung menjadi bingung. Bukankah ayahnya ini sangat menyukai Yan Rou? Bagaimana bisa ayahnya tiba-tiba menyerah? Apa salahnya dengan hamil sebelum menikah? Saat ini pengobatan sudah sangat maju, hanya tinggal menyingkirkannya saja. Setelah tertegun sejenak, Jia Wei buru-buru membuka mulutnya dan berkata, "Ayah, orang itu bukan orang yang baik. Dia pasti sudah menipu Yan Rou dengan kata-kata manis. Yan Rou pasti dijebak untuk mengikutinya." Menurutnya, kalau hari ini ayahnya tidak bisa membuat Su King He berubah pikiran, maka dia benar-benar tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun. Namun He Lin malah mengabaikan kata-kata putranya dan bertanya kepada Su King He, apa pekerjaan anak itu. Dia tidak peduli jika Yan Rou tidak bisa menjadi menantu perempuannya, tetapi dia tidak ingin Yan Rou menikah dengan pria yang buruk. Dengan cepat, Su King He langsung menjawab, "Dia sama seperti keluargaku. Dia belajar kedokteran." He Lin terkejut. "Belajar kedokteran?" Su King He menjawab, "Benar sekali. Jangan lihat usianya yang masih muda. Kemampuan medisnya bahkan bisa lebih unggul dariku dan putriku." He Lin memiliki ekspresi tidak percaya. "Benarkah?" Ekspresi Jia Wei bahkan seperti melihat hantu. Awalnya Su King He adalah seorang dokter terkenal di kota Nanhe. Namun keterampilan medis Yan Rou bahkan lebih baik daripada keterampilan medis ayahnya itu. Sementara anak ini sepertinya baru berusia 20 tahun. Bagaimana mungkin keterampilan medisnya bisa lebih baik daripada Su King He dan Yan Rou? Su King He mengambil kesempatan ini untuk berkata, "Kemarin
penatua Su dari keluarga Su, berada dalam kondisi kritis. Aku dan putriku, termasuk juga tabib Hua, tidak berdaya untuk mengobatinya. Namun menantuku ini bisa menyembuhkannya. Karena hal ini, keluarga Su pun memberinya 10 juta sebagai pembayarannya. Alasan kenapa Su Qinghe membawa Leon datang ke sini adalah untuk memberitahu He Lin bahwa menantu laki-lakinya ini baik. Ketika dia berbicara tentang hal yang paling membanggakan dari Leon, dia tiba-tiba ikut merasa bangga pada dirinya sendiri dan bahkan memanggil Leon dengan sebutan menantu. He Lin dan Jia Wei sangat terkejut mendengar kata-kata Su Qinghe. Mereka tersentak secara bersamaan. 10 juta? Benarkah itu dari keluarga Su? Bab 739. Tatapan He Lin terhadap Leon juga berubah. Anak ini masih begitu muda. Benarkah dia memiliki keterampilan medis yang lebih tinggi daripada Su Qinghe dan Yan Rou? Dengan mata yang penuh dengan kecemburuan, Jia Wei berkata, bukankah itu hanya keberuntungan? 10 juta. Bisnis keluarga He lebih besar daripada keluarga Su. Meskipun memiliki ratusan juta aset, namun pendapatan tahunan mereka hanya sekitar 10 juta. Tapi anak ini bahkan menghasilkan 10 juta dalam waktu singkat. He Lin memandang putranya dengan agak tidak berdaya. Dia tahu perasaan putranya terhadap Yan Rou. Tetapi bagaimanapun juga, pernikahan adalah keinginan dari dua orang. Dia tidak mungkin memaksa kalau Yan Rou tidak mau menikahi putranya. Mendengar kata-kata Jia Wei, Su Qinghe hanya tersenyum. Dia sama sekali tidak peduli, karena menurutnya keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Tepat pada saat ini terdengar suara orang tua yang berkata, "Hei Tuan Su dan Tuan He, kalian ada di sini." Kerumunan itu menoleh ke belakang dan melihat seorang pria berusia 60 hingga 70 tahun dengan setelan tang berjalan dengan dukungan seorang gadis berusia 18 hingga 19 tahun. Secara bersamaan Su Qinghe dan He Lin menyapa pria tua itu, "Penatua Liang." Mereka menyapa dengan hormat karena identitas pria tua itu jauh di atas mereka. Nama pria itu adalah Liang Xingyuan. Dia adalah ketua grup Xingyuan di kota Nanhe dengan miliaran aset. Dia adalah pengusaha kelas 1 di kota Nanhe. Aset Su Qinghe dan He Lin hanya sekitar puluhan juta, namun aset Liang Xingyuan satu tingkat di atas mereka. Dari segi identitas, sebenarnya Su Qinghe dan He Lin tidak memenuhi syarat untuk berhubungan dengan Liang Xingyuan. Tetapi setelah Liang Xingyuan menyerahkan urusan perusahaan kepada putra tertuanya, maka selain menghabiskan waktu di rumah, dia juga menyibukkan diri dengan hobinya di bidang barang antik. Su Qinghe dan He Lin pun seperti itu. Kemudian mereka bertemu secara kebetulan dan menjadi teman baik. Mereka sering bertemu di kedai teh ini. Sebenarnya kedai teh ini adalah salah satu properti Liang Xingyuan dan pemiliknya adalah salah satu keponakannya. Liang Xingyuan tertawa dan berjalan mendekat. "Apakah kalian datang untuk mencari barang?" Su Qinghe tersenyum canggung. Iya, kami ingin melihat apakah ada barang baru." Dia tidak bisa memberitahu Liang Xingyuan kalau dia dan He Lin bertemu di sini untuk membahas masalah pernikahan yang gagal. Liang Xingyuan tertawa. "Kalian datang pada waktu yang tepat. Keponakanku memberitahuku kalau hari ini Presiden Zhang dari Asosiasi Barang Antik akan datang ke sini. Dia akan membawa beberapa teman yang memiliki barang antik. Kita bisa melihatnya bersama-sama nanti." Su Qinghe juga tertawa. "Kalau begitu, kita datang di saat yang sangat tepat."
Liang Xingyuan sudah pernah melihat He Jiawei, tetapi dia belum pernah melihat Leon. Jadi dia langsung bertanya dengan sedikit penasaran. Baiklah, silakan duduk, silakan duduk. Ngomong-ngomong, siapa pemuda ini? Su Qinghe buru-buru memperkenalkan Leon. Liang Xingyuan, ini adalah menantuku, Ye He. Ye He, cepat sapa Paman Liang. Di masa depan, Leon akan menjadi menantu keluarga Su dan tinggal di Nanhe. Jadi kalau Leon bisa memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Liang, itu akan sangat bermanfaat baginya. Leon tersenyum tipis dan hendak menyapa Liang Xingyuan ketika gadis yang mengikuti Liang Xingyuan berseru, "Kau adalah suami Yan Rou? Tapi bukankah Yan Rou akan menikah dengan Jia Wei?" Ketika gadis itu mengatakan hal ini, dia bahkan melirik Jia Wei dan melihat wajah malu Jia Wei. Su Qinghe dan Helin juga terlihat malu. Liang Xingyuan memandang mereka dengan ekspresi bingung. Sebelumnya, dia pernah mendengar Su Qinghe dan Helin mengatakan bahwa kedua keluarga mereka akan menjadi besan. Ini sempat membuatnya merasa menyesal, karena dia juga sangat menyayangi putri Su Qinghe. Kebetulan putra ketiganya sendiri masih belum menikah. Jadi dia pernah berpikir untuk menjodohkan keduanya. Hanya saja, dia juga tahu kalau Yan Rou dan Jia Wei adalah teman sejak masa kecil. Jadi dia tidak dalam posisi yang baik untuk memisahkan sejoli itu. Tetapi kenapa hanya dalam waktu beberapa hari saja, keluarga Su sudah memiliki menantu yang tidak dikenal? Dengan perlahan, Leon melirik sekilas ke arah Jia Wei dan tersenyum tipis. Mungkin Yan Rou mengira aku lebih cocok dengannya daripada dengan pria itu. Wajah Jia Wei berubah menjadi jelek untuk sementara waktu. Pisau ini ditikamkan kepadanya dengan cukup dalam. Gadis kecil itu mencibir. Benarkah? Kenapa aku tidak merasa seperti itu? Leon tertawa. Dia terlalu malas untuk repot-repot berurusan dengan gadis kecil seperti ini. Liang Xingyuan yang berada di samping hendak menegur putri bungsunya karena berbicara tidak sopan. Namun, bagian luar kedai teh tiba-tiba ramai dengan aktivitas. Terlihat seorang wanita yang mengenakan cengsam dan dengan pembawaan yang anggun memimpin sekelompok orang yang melangkah masuk. Liang Xingyuan melirik ke arah kerumunan orang dan tersenyum tipis. Oh, lihat, Presiden Zhang telah datang. Su Qinghe dan Helin meregangkan leher mereka dan melihat kalau sekelompok orang yang berjalan mendekat itu dipimpin oleh seorang wanita bangsawan. Dengan ramah, wanita bangsawan itu menyapa ke arah Liang Xingyuan dan gadis yang ada di sampingnya. Halo Paman, halo Xiao Huang. Seorang pria paruh baya yang mengikuti di samping wanita bangsawan itu juga buru-buru menyapa Liang Xingyuan. Liang Xingyuan tersenyum dan melihat ke arah beberapa orang yang mengikuti Presiden Zhang sambil bertanya, "Presiden Zhang, apakah ini teman-temanmu?" Presiden Zhang tertawa dan memperkenalkan beberapa orang. Benar, ini adalah Tuan Li, Tuan Liu, dan Tuan Zhao. Ini adalah ketua grup Nan Xingyuan, namanya Liang Xingyuan. Dia sangat menyukai barang antik. Jadi kalau kalian memiliki barang bagus, cepatlah keluarkan. Liang Xingyuan pasti tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Beberapa orang ini langsung meledak kegirangan. Mereka buru-buru menyapa Liang Xingyuan sambil mengeluarkan segala macam barang-barang antik dari ransel mereka dan meletakkannya di atas meja. Ada lukisan, batu giok kuno, dan perunggu. Su Qinghe, Helin, dan yang lainnya langsung melupakan pembahasan mereka mengenai Leon. Semua perhatian mereka terfokus pada barang-barang antik itu. Leon pun akhirnya mengerti kenapa Su Qinghe dan Helin membuat janji di sini. Kedai teh ini secara mengejutkan juga merupakan tempat perdagangan barang antik. Banyak pedagang barang antik yang juga datang ke sini untuk menjual barang mereka. Su Qinghe bertekad membuat Liang Xingyuan mengagumi keberadaan Leon.
Jadi setelah melihat sekeliling, dia pun bertanya ke arah Leon. "Yehe, apa pendapatmu tentang barang-barang antik di sini?" Leon samar-samar tertawa. Semuanya rata-rata. Menurut Leon, meskipun barang-barang yang ada di sini merupakan barang antik, tetapi usianya tidak terlalu tua dan pengerjaannya juga rata-rata. Harga tertingginya paling hanya beberapa ratus ribu. Jadi, tentu saja di matanya barang-barang ini terlihat rata-rata. Namun Liang Xingyuan, He Lin, dan yang lainnya mengerutkan kening mereka dan menilai kalau Leon ini sungguh bermulut besar. Bos yang dibawa oleh Presiden Zhang bahkan merasa lebih tidak puas lagi. Tanpa menunggu mereka mengucapkan sepatah kata untuk mengejek, terdengar sebuah suara yang berkata, "Bos, ku dengar tempat ini mengoleksi barang antik." Bos wanita yang menawan itu buru-buru menyapa mereka dan tersenyum tipis. "Ya, apakah memiliki sesuatu yang bagus di sini?" Pria dengan pakaian biasa itu memiliki ekspresi cemas di wajahnya saat berkata, "Iya, kebetulan aku sangat membutuhkan uang, jadi aku ingin menjual salinan tulisan tangan asli milik Wang Shuseng." Begitu dia mendengar kata Wang Shuseng, mata Liang Xingyuan, Su Qinghe, He Lin, dan beberapa orang termasuk ketua Zhang langsung berbinar pada saat yang sama. Bab 740. Liang Xingyuan bahkan berbicara secara langsung. "Apakah kau benar-benar memiliki artefak asli Wang Shuseng?" Pedagang itu memiliki ekspresi percaya diri di wajahnya ketika menjawab, "Benar sekali." Liang Xingyuan menjadi tertarik. "Bisakah kau mengeluarkannya agar kami bisa melihatnya?" Pedagang itu menoleh ke kanan dan ke kiri, seolah-olah dia takut harta karunnya dirampok oleh orang lain. Setelah memastikan bahwa tidak ada penjahat yang hadir, barulah kemudian dia mengeluarkan sepasang gulungan kertas dari tasnya. Namun, dia tidak langsung menyerahkannya kepada Liang Xingyuan, tetapi membukanya secara hati-hati. Tindakan si pedagang itu membuat detak jantung kerumunan orang yang hadir menjadi lebih kencang. Tidak mungkin benda itu bukan tulisan tangan asli Wang Shuseng. Penjualnya tidak akan secermat ini kalau yang dibawanya itu bukan barang asli. Hanya Leon yang tertawa secara diam-diam. Sekilas dia langsung tahu kalau orang itu hanya berakting. Dalam sekejap, pedagang itu sudah membuka gulungan kertas dan dengan hati-hati meletakkannya di atas meja agar bisa dilihat oleh semua orang. Tatapan kerumunan orang jatuh pada gulungan kertas itu dan mereka melihatnya dengan hati-hati. Tapi tatapan Leon jatuh pada gulungan yang ada di kedua ujung gulungan kertas dan secara bertahap wajahnya menjadi cerah. Setelah mengaguminya sejenak, Liang Xingyuan melihat ke arah Presiden Zhang dan bertanya, "Bagaimana?" Presiden Zhang merenung sejenak dan tersenyum tipis. "Ini memang artefak kuno, tapi ini bukan tulisan tangan asli Wang Shuseng." Liang Xingyuan, Su Qinghe, He Lin, dan yang lainnya menganggukkan kepala untuk beberapa saat. Mereka juga memiliki perasaan yang sama. Hanya saja mereka tidak seyakin Presiden Zhang. Namun pedagang itu membantah kata-kata Presiden Zhang dan berkata dengan wajah sedih, "Kalau ini adalah artefak kuno, lalu kenapa kau mengatakan ini tidak asli?" Ketua Zhang mengabaikan pengusaha itu dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Ini seharusnya merupakan salinan tulisan tangan Wang Shuseng oleh seseorang dari dinasti Song kuno. Goresan kuasnya tidak buruk, tapi sayangnya itu terlihat kosong dan tidak memiliki rohnya. Jadi itu tidak terlalu berharga." Pedagang itu tetap membantah, "Tidak mungkin, ini benar-benar..." Pedagang itu masih ingin membela diri, tetapi Tuan Zhao dan yang lainnya yang ada di samping sudah tertawa dan berkata, "Kau mungkin belum tahu siapa pria ini. Dia adalah Presiden Zhang dari Asosiasi Barang Antik Kota Nanhe. Apakah kau berpikir bahwa dengan penglihatan dan statusnya, dia akan salah mengenali barang?" Wajah pedagang itu langsung berubah.
dia mencoba menjual barang palsu di hadapan mata seorang ahli sejati. Ketika mengetahui bahwa tidak ada cara untuk menjual nilai artefak otentik tersebut, pedagang itu hanya bisa menyerah dan berkata, "Ya, meskipun ini bukan tulisan tangan asli Wang Suseng, tapi setidaknya ini masih merupakan artefak kuno, bukan? Aku sangat membutuhkan uang, itulah sebabnya aku bersedia menjualnya. Apakah kau menginginkannya?" Presiden Zhang melihat ke arah Liang Xingyuan. Kalau Liang Xingyuan menyukainya, dia bisa menggunakan keahliannya untuk mendapatkan potongan harga. Tetapi sayangnya Liang Xingyuan menggelengkan kepalanya. Dia masih memiliki beberapa salinan Wang Suseng di rumah, jadi dia tidak membutuhkan benda ini. Su Qinghe dan He Lin juga menggelengkan kepala mereka. Melihat orang-orang ini tidak mengatakan apa-apa, pedagang itu mendengus dingin. Untuk apa kalian melihatnya kalau kalian tidak membelinya?" Dia hendak menyimpan gulungan kertas itu ketika sebuah tangan meraihnya. Semua orang tertegun dan melihat ke arah Leon yang telah menghentikan pedagang itu untuk menyimpan gulungannya. Leon membuka mulutnya. "Aku suka salinan ini. Sebutkan saja berapa harganya." Su Qinghe membeku. Dia tidak menyangka kalau menantunya ini juga menyukai barang antik. Tapi dia tidak mau ambil pusing, bagaimanapun juga Leon baru saja mendapat 10 juta kemarin. Jadi tidak masalah menghabiskan puluhan ribu dolar dengan santai untuk membeli buku fotokopi ini. Ketika pedagang itu melihat seseorang membuka mulutnya, wajahnya langsung membuat ekspresi sedih dan dia pun menyebutkan harganya. "Kalau kau benar-benar suka, aku juga tidak akan menjualnya dengan harga mahal. Dulu aku membelinya seharga 1.200.000, tapi karena saat ini aku sedang butuh uang, maka aku akan menjualnya sedikit lebih murah, 1 juta saja." Presiden Zhang yang berada di samping tertawa terbahak-bahak. Salinan buku semacam ini jumlahnya sangat banyak dan nilai pasarnya hanya beberapa puluh ribu dolar. Berani-beraninya kau menjual seharga 1 juta. Beberapa orang juga mencibir. "Benar sekali, ini bukan tulisan tangan asli, tetapi dijual seharga 1 juta. Tawaranmu itu terlalu kejam." Wajah pedagang itu menjadi merah karena malu. Karena merasa dihina, dia pun langsung meraih gulungan itu sambil berkata, "Kalian bisa membelinya kalau suka, atau tidak membelinya kalau tidak suka." Pedagang itu pun ingin pergi segera. Namun dia baru saja berbalik ketika ditarik kembali oleh Leon. "Tunggu, aku akan membelinya." Kerumunan orang itu membeku. Satu persatu mereka melihat Leon seolah-olah melihat orang bodoh. Barusan Presiden Zhang sudah berkata kalau salinan buku ini paling mahal, harganya hanya beberapa puluh ribu dolar. Tetapi Leon justru ingin membelinya seharga 1 juta. Bodoh sekali, bukan? Su Qinghe bahkan menatap Leon dengan wajah cemas. "Yehe, harga itu agak terlalu tinggi." Leon tersenyum sedikit. "Ayah, uang memang harus dibelanjakan. Aku jarang sekali menemukan hal yang aku sukai. Jadi 1 juta itu tidak ada apa-apanya." 1 juta itu tidak ada apa-apanya? Beberapa orang yang hadir, termasuk Liang Xingyuan, langsung melotot. Anak ini terlalu bermulut besar, bukan? Mungkinkah dia adalah putra seorang miliarder dengan aset ratusan juta? Pedagang itu tidak peduli apakah Leon menyukainya atau hanya ingin mengadakan pertunjukan. Selama itu bisa dijual, itu adalah hal yang baik baginya. Jadi dia pun buru-buru mengajukan pertanyaan. "Apakah kau yakin ingin membelinya?" Leon mengangguk dan berkata ke arah Su Qinghe, "Ya, ayah, bagaimana kalau kau meminjamkan aku 1 juta dulu?" Liang Xiaosang, yang baru saja mengira kalau Leon adalah putra seorang Taipan, langsung mendengus dingin. Ternyata kau sendiri tidak punya uang. Lalu kenapa kau berpura-pura menjadi pemboros besar?" Jia Wei bahkan mendengus dengan terang-terangan. "Dasar penipu." Liang Xingyuan
juga ikut membujuk. "Nak, kalau kau benar-benar menyukai salinan Wang Suseng, aku masih punya beberapa di rumah. Aku akan mengirimkan sepasang kepadamu nanti. Kau tidak perlu mengeluarkan uang yang tidak sepadan ini." Liang Xingyuan melakukannya bukan karena dia memiliki perasaan yang baik terhadap Leon, tetapi karena dia benar-benar tidak ingin teman baiknya menghabiskan uang yang terbuang secara percuma. Leon tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Terima kasih, Paman Liang. Tapi itu tidak perlu. Aku murni hanya menyukai salinan ini saja." Liang Xiaosang dengan dingin mendengus. "Ayah, untuk apa kau bersikap begitu baik padanya? Orang seperti dia ini sama sekali tidak tahu apa yang baik untuknya." Kemudian dia menoleh ke arah Su Qinghe dan berkata lagi, "Paman Su, jangan pernah meminjamkan uang kepadanya. Orang seperti dia hanya akan menjadi pecundang. Yang terbaik adalah membiarkan kakak Yan Rou menendangnya dari belakang." Mendengar ejekan Liang Xiaoshuang yang tidak henti-hentinya, Jia Wei yang ada di samping langsung gembira. Dia berpikir, orang seperti Leon ini memang perlu disadarkan oleh wanita seperti Xiao Shuang. Namun Leon mengabaikan ejekan Liang Xiao Shuang dan hanya memandang Su Qinghe. "Ayah," Su Qinghe menghela nafas, "sebelum kejadian kemarin, jangankan meminjamkan 1 juta, bahkan kalaupun itu hanya $10.000, dia tetap tidak akan meminjamkannya kepada Leon. Tetapi uang 10 juta yang didapatkan oleh Leon kemarin juga langsung diberikan kepada Yan Rou. Jadi tentu saja dia tidak mungkin tidak meminjamkannya, bukan?" Su Qinghe kembali menghela nafas ringan dan berkata, "Kemarin, ketika kau mendapat 10 juta, aku juga hanya membantumu untuk menyimpan. Jadi untuk apa kau mengatakan ingin meminjamnya dariku? Suruh dia memberikan nomor rekeningnya, aku akan mentransfernya." Leon berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, Ayah." Sementara itu, si pedagang dengan penuh semangat langsung memberikan nomor rekening banknya. Su Qinghe pun mentransfer uangnya dengan wajah tidak rela. Yang lainnya terdiam untuk beberapa saat. Su Qinghe ini benar-benar mencintai menantunya. Dia bahkan berusaha agar menantunya tidak kehilangan muka. Menantunya kemarin menghasilkan 10 juta, hanya dalam waktu sehari bisa mendapatkan 10 juta. Bahkan dengan asetnya pun, keluarga Liang tidak akan bisa melakukannya. Bab 741. Ketika melihat kalau Su Qinghe benar-benar mengeluarkan uang 1 juta untuk membeli salinan yang seharusnya hanya bernilai puluhan ribu dolar, Liang Xingyuan hanya bisa menghela nafas pelan. 1 juta bukan jumlah yang sedikit. Bahkan meskipun keluarga Liangnya adalah keluarga besar, tetap saja dia akan merasa berat kalau dia harus mengeluarkan 1 juta untuk membeli sepotong sampah seperti itu. Apalagi keluarga Su. Dia benar-benar tidak mengerti kenapa Su Qinghe sangat peduli dengan menantu laki-lakinya ini. Kalau seandainya putrinya yang menemukan sampah seperti itu, pasti dia sudah memukulnya sampai mati. Sementara itu, Jia Wei dengan dingin mendengus. Dasar bodoh. Dia sudah lama menatap Leon dengan tatapan yang tidak senang. Liang Xiaosang mendatangi Jia Wei dan bergumam dengan suara kecil. "Jia Wei, kau sungguh keterlaluan. Bagaimana kau bisa kalah dari orang bodoh seperti itu?" Hanya saja meskipun suaranya kecil, tetap saja suaranya terdengar oleh orang banyak. Jia Wei terdiam membisu. Benar sekali, bagaimana dia bisa kalah dari orang idiot seperti itu? Meskipun yang lain tidak banyak bicara, namun tatapan mata mereka dipenuhi dengan penghinaan ketika mereka melihat ke arah Leon. Bahkan pedagang penipu itu, meskipun dia terlihat memiliki senyuman di wajahnya, namun di dalam hatinya dia mengutuki kebodohan Leon. Ketika uangnya sudah masuk ke dalam rekeningnya,
dia segera menyerahkan salinan itu kepada Leon dan berbalik untuk pergi. Seolah-olah dia takut Leon akan berubah pikiran. Namun Leon mengabaikan ejekan orang-orang itu dan malah langsung menyerahkan gulungan buku salinan itu kepada Presiden Zhang sambil sedikit tersenyum dan berkata, "Presiden Zhang, silakan kau lihat lagi." Presiden Zhang memiliki raut wajah yang tidak senang, apalagi yang bisa dilihatnya. Bukankah tadi dia sudah melihatnya? Leon berbicara kembali. "Lihatlah gulungannya." Presiden Zhang tertegun sesaat, dan baru kemudian dia mengambil salinannya, lalu dengan hati-hati melihat gulungan di kedua ujungnya. Semakin dia melihat, semakin cerah matanya. Tiba-tiba Presiden Zhang berseru, "Astaga, ini benar-benar kayu rosewood yang terbaik." Yang lainnya langsung memandang Presiden Zhang, dan bahkan pedagang penipu itu pun berbalik karena terkejut. Kayu rosewood ini adalah kayu terbaik. Kenapa dia tidak melihatnya sebelumnya? Presiden Zhang langsung mengacungkan ibu jarinya ke arah Leon dan kemudian berbicara kepada Liang Xingyuan. "Tuan Liang, ini adalah kayu cendana terbaik untuk keluarga kerajaan selama periode kekaisaran. Aromanya tetap abadi selama 10.000 tahun. Hanya saja, seiring dengan lenyapnya kekaisaran, orang menjadi sulit untuk menemukan kayu ini di dunia. Jangan melihat dari ukuran 2 potong kayu cendana yang sangat kecil ini, karena harga asli dari kayu ini adalah sekitar 5 atau 6 juta. Yehe, kau memiliki penglihatan yang baik." Tadi, perhatian Presiden Zhang hanya tertuju pada kertas penyalinan, dan dia sama sekali tidak memperhatikan kedua sisi gulungan ini. Dia hanya berpikir kalau itu hanya gulungan biasa. Siapa yang menyangka kalau ini adalah kayu rosewood yang berharga? Sebenarnya, dia juga tidak bisa disalahkan. Kayu rosewood adalah jenis kayu yang langka. Dan karena salinan ini memiliki sejarah yang panjang, maka permukaan rosewood pun teroksidasi sebagian dan menunjukkan warna gelap. Kalau tidak dilihat dengan cermat, tidak mungkin bisa diketahui kalau ini adalah kayu rosewood. Kerumunan orang itu terperanjat. Hanya 2 potong kayu kecil saja harganya senilai 5 atau 6 juta. Namun, Leon hanya mengeluarkan 1 juta untuk membeli barang itu. Kecepatan menghasilkan uang ini juga terlalu cepat, bukan? Su Qinghe yang barusan memiliki ekspresi wajah terpaksa, tiba-tiba tertawa girang. Menantu laki-lakinya yang baik ini benar-benar bintang keberuntungan. Sementara Liang Xiaosang yang barusan masih mengejek Leon, sudah tidak tahu harus berkata apa. Dan tatapan mata Jia Wei sekali lagi menyorotkan api cemburu. Adapun pedagang penipu itu seolah ingin memuntahkan darah saat ini. Awalnya dia mengutuk kebodohan Leon di dalam hatinya, tetapi sekarang tampaknya dialah orang yang paling bodoh. Dia menjual barang seharga 5-6 juta dengan harga hanya 1 juta. Benar-benar bodoh. Saat ini Leon berkata sambil tersenyum, "Bahkan harga gulungannya saja sudah semahal itu. Apakah Presiden Zhang benar-benar berpikir kalau harga salinan ini hanya puluhan ribu?" Presiden Zhang tiba-tiba teringat sesuatu dan matanya berbinar. "Maksudmu?" Leon tersenyum dan berkata kepada istri pemilik kedai yang ada di sampingnya, "Nyonya Bos, bolehkah kau mengambilkan pisau kecil untukku?" Istri pemilik kedai dengan cepat berkata, "Baiklah, tunggu sebentar." Kedai teh ini adalah milik keluarga Liang, dan setiap hari istri pemilik kedai berada di sini untuk mengawasi toko. Dia sudah melihat berbagai jenis penggemar barang antik dan pedagang barang antik. Meskipun penglihatannya tidak sebagus Presiden Zhang, tetapi dia juga memiliki pengalaman di bidang ini. Jadi, begitu dia mendengar dialog antara Presiden Zhang dan Leon, samar-samar dia mengerti mengenai apa yang sedang terjadi. Dia pun buru-buru berlari membawa pisau pemotong profesional.
Semua orang merasa penasaran tentang apa yang akan dilakukan Leon dengan pisau itu. Hanya mata Presiden Zhang yang menjadi semakin cerah. Leon membentangkan salinan itu di atas meja di depan semua orang. Lalu dia mulai menggunakan pisau untuk melepaskan lapisan kertas nasi yang ada di permukaannya. Liang Xingyuan dan yang lainnya juga samar-samar mulai mengerti saat ini. Meskipun ini sulit dipercaya, namun sepertinya di dalam salinan itu ada sesuatu yang tersembunyi. Semua orang merasakan seolah tenggorokan mereka tercekat. Satu persatu mereka menatap Leon yang dengan tenang sedang membuka lapisan kertas nasi itu. Presiden Zhang hanya melihat semua itu sambil menganggukkan kepalanya lagi dan lagi. Dalam sekejap, Leon benar-benar membuka lapisan kertas nasi yang ada di atas salinan itu. Namun tidak ada apapun di bawah salinannya. Hanya ada sepotong kertas putih kecil. Jia Wei berbicara sambil mencibir. Kupikir ada sesuatu. Ternyata hanya kertas putih biasa. Liang Xiaosang juga memandang Leon dan mencibir. Oh iya, para bangsawan kekaisaran kuno ini selalu boros. Jadi apa salahnya kalau mereka menggunakan kayu rosewood untuk menggulung salinan? Leon menyentuh kertas itu dan mengangkat kepalanya lagi lalu bertanya kepada istri pemilik kedai. Apakah ada cuka? Cuka putih? Istri pemilik kedai mengangguk dan secara pribadi berlari lagi untuk mengambil sebotol cuka putih dan menyerahkannya kepada Leon. Leon membuka tutup botol cuka itu dan langsung menuangkannya ke atas permukaan kertas. Lapisan permukaan kertas dengan cepat larut dan dalam sekejap lapisan tipis busa tersebar di atas gulungan. Liang Xiaoshan kembali memarahi Leon. Hei orang bodoh, kalaupun benar-benar ada sesuatu di dalamnya, tapi karena kau menuangkan cuka putih di atasnya, maka kertasnya pasti akan rusak. Jia Wei tertawa konspiratif. Oh, pasti karena tidak ditemukan apa-apa di bawah kertas nasi itu, jadi dia sengaja menghancurkannya agar dia memiliki alasan untuk menyelamatkan wajahnya. Namun Leon sama sekali tidak melihat ke arah mereka sedikit pun. Dia hanya mengambil tisu di atas meja dan membersihkan busa-busa yang terlarut hingga bersih. Segera setelah itu, kerumunan orang pun melihat tiang kaligrafi yang indah muncul di depan mereka. Di atas tiang kaligrafi itu, ada lapisan lilin yang menjaga agar tulisan tangan dan kertas terdalam tetap utuh. Jia Wei langsung menutup mulutnya, sementara Liang Xiaosang justru membuka mulutnya lebar-lebar. Yang lain juga melihat tulisan tangan yang indah itu dengan wajah terperanjat. Bahkan mata pedagang itu berkaca-kaca saat melihat kaligrafi itu. Seolah-olah dialah orang yang menghasilkan banyak uang dari penemuan ini. Presiden Zhang dengan penuh semangat berkata, Ini sebenarnya adalah kata pengantar pavilion anggrek. Dan tulisan tangan ini jelas ditulis dengan tulisan tangan Wang Suheng sendiri. Sebenarnya, sejak kehancuran kekaisaran, tulisan tangan otentik yang diturunkan dari zaman kuno ini telah menghilang. Aku tidak menyangka kalau tulisan tangan ini akan disembunyikan di bawah sepasang salinan seperti ini. Yehe, kau sudah menghasilkan banyak uang. Bab 742. Saat mendengar kalau salinan itu sebenarnya adalah mahakarya asli Wang Susheng, pedagang itu langsung memiliki keinginan untuk menyemprotkan seteguk darah di tempat. Harga, kata pengantar pavilion anggrek yang legendaris, ini setidaknya puluhan juta, tapi dia hanya menjualnya seharga 1 juta. Yang lainnya juga saling memandang. Tulisan tangan asli Wang Susheng ini benar-benar nyata. Seberapa tinggi nilainya? Su Qinghe sangat bersemangat karena bisa menyaksikan peninggalan suci legendaris ini di dalam hidupnya. Bahkan kalaupun dia meninggal, dia tidak memiliki penyesalan. Begitu mendengar kalau itu adalah tulisan tangan asli Wang Susheng, Liang Xingyuan juga tergerak untuk bertanya,
Presiden Zhang, menurutmu berapa harga kaligrafi ini? Liang Xingyuan sangat menyukai kaligrafi Wang Shuseng. Tetapi sayangnya, dia tidak pernah bisa membeli salinan tulisan tangan yang asli. Dan sekarang, dia melihat kaligrafi kata pengantar pavilion anggrek yang legendaris itu. Tentu saja, ini membuat hatinya bergetar. Presiden Zhang langsung paham kalau hati Liang Xingyuan telah tergerak. Dia tidak tega mengatakan bahwa seandainya kaligrafi ini dibawa ke pasar lelang dan bertemu dengan pembeli yang berminat, maka akan sangat mungkin untuk menjualnya seharga beberapa ratus juta. Tapi dia juga tidak mungkin berbohong dan berkata kalau harganya hanya beberapa puluh juta. Jadi, dia pun menghela nafas dan berkata, "Sulit untuk mengatakannya, tapi setidaknya harganya 100 juta. Pedagang itu langsung tersedak. Apa? Harganya minimal 100 juta? Dia baru saja menjual barang seharga 1 juta, padahal sebenarnya barang tersebut hanya minimal 100 juta. Bukankah dia benar-benar bodoh? Jia Wei dan ayahnya sudah lama membeku. Minimal 100 juta? Ini lebih dari kalau semua aset keluarga He digabungkan. Dan Leon baru saja membeli barang semahal itu dengan harga 1 juta saja. Bagaimana dia bisa seberuntung ini?" Su Qinghe juga merasa hatinya akan meledak. 100 juta itu setara dengan 7 atau 8 aset keluarga Su. Menantunya yang baik ini adalah malaikat yang dikirim oleh surga untuk menyelamatkan keluarga Su. Dibandingkan dengan Leon, tentu saja menurutnya Jia Wei tidak ada apa-apanya. Mata dan mulut Liang Xiaosang juga terbuka lebar. 100 juta. Harga kaligrafi itu sebenarnya semahal itu? Mata istri pemilik kedai juga berbinar-binar ketika menatap ke arah Leon. Kalau saja dia memiliki seorang pemuda dengan penglihatan yang luar biasa seperti Leon di sisinya, dia pasti sudah kaya raya dan tidak perlu harus berada di sini setiap hari untuk menjaga kedai teh. Liang Xingyuan juga menarik nafas dalam-dalam. Meskipun dia sudah mempersiapkan hatinya, tetap saja dia juga terkejut ketika mendengar nilainya. Dia berkata kepada Su Qinghe, "Tuan Su, aku sangat suka dengan kaligrafi ini. Bagaimana kalau kau menjualnya kepadaku? Aku menawarkan harga 120 juta. Dari perkataan Presiden Zhang tadi, dia juga paham bahwa kalau kaligrafi asli ini benar-benar dilelang, nilai transaksinya pasti lebih dari 100 juta. Meskipun keluarga Liang di kota Nanhe adalah keluarga kaya dan berkuasa, tetapi tetap saja dia tidak mungkin bisa untuk mengeluarkan beberapa ratus juta dalam satu kali transaksi. 120 juta telah menjadi batas maksimal dari apa yang bisa dia tawarkan. Su Qinghe terkejut. Harga 100 juta saja sudah mengejutkannya. Dan sekarang Tuan Liang bahkan menawar seharga 120 juta. Apakah kaligrafi ini benar-benar bernilai setinggi itu? Su Qinghe memaksa dirinya untuk tetap tenang, dan dia menatap Leon. Tidak peduli, kalaupun kaligrafi ini dibayar olehnya, dia merasa kalau Leon harus menjadi orang yang membuat keputusan. Jadi dia pun bertanya kepada Leon, "Yehe, bagaimana menurutmu?" Yang lainnya langsung memandang Leon. Leon menjawab sambil tersenyum, "Harga 120 juta itu tidak pantas, bukan?" Liang Xingyuan mengerutkan keningnya. Dia merasa kalau sepertinya Leon adalah seorang ahli. Sementara Liang Xiaosang juga mengangkat alisnya karena merasa kalau Leon sedikit tidak puas. Di dalam ruangan ini hanya keluarga Liang yang berani dan memiliki kemampuan untuk membelinya. Orang lain pasti tidak akan bisa menawar setinggi harga mereka. Jia Wei yang ada di samping juga tertawa dingin. Anak ini benar-benar tidak tahu memanfaatkan kesempatan. Suara Leon kembali terdengar. "Kau dan ayah mertuaku adalah teman. Menurutku, terlalu berlebihan kalau kau menawarkan harga setinggi itu. Kupikir akan lebih baik kalau aku mengikuti usulan Presiden Zhang
dan menjualnya seharga 100 juta. Liang Xingyuan langsung tertawa senang. Anak ini adalah laki-laki sejati. Sementara itu, Liang Xiaoshang hanya bisa tercengang. Sepertinya dia tidak menyangka kalau Leon akan berinisiatif untuk menurunkan harga ayahnya sebanyak 20 juta. Jia Wei juga menatap Leon dengan wajah terkejut. Apa yang dipikirkan orang ini? 20 juta bukanlah uang yang sedikit. Banyak orang yang akan bisa mengumpulkan uang sebanyak itu, meskipun diberikan waktu seumur hidup mereka, mereka tidak akan mampu. Bahkan Su Qinghe pun sedikit bingung. Kenapa Leon malah menurunkan harganya? Namun, ketika dia berpikir bahwa akan lebih baik kalau dia bisa mengambil kesempatan ini untuk membangun hubungan yang baik dengan keluarga Liang, dia pun segera membuka mulutnya dan berkata, "Benar Tuan Liang, kita adalah teman. Kalau kau tidak perlu terlalu keras, jadi kau tidak perlu terlalu keras dalam perhitunganmu." Liang Xingyuan tertawa. "Karena kalian bilang begitu, maka aku tidak akan bersikap sungkan lagi. Kau bisa menyimpan dulu kaligrafi ini. Nanti setelah aku mentransfer uangnya padamu, aku akan mengirim seseorang untuk mengambilnya." Bisa mendapatkan tulisan tangan otentik ini seharga 100 juta, itu benar-benar berkah bagi kehidupannya. Pandangannya terhadap Leon juga berubah menjadi jauh lebih ramah. Namun Leon melambaikan tangannya dan langsung menyerahkan kaligrafi itu kepada Liang Xingyuan sambil berkata, "Itu tidak perlu. Paman Liang bisa langsung mengambilnya. Tapi aku mempunyai sebuah permintaan." Suasana hati Liang Xingyuan sedang sangat baik. Dia tidak peduli persyaratan apa yang akan diajukan Leon. Lagi pula Leon sudah mendiskon harganya sebanyak 20 juta. Jadi wajar saja kalau Leon memiliki permintaan. Dia pun segera berkata kepada Leon, "Katakanlah, apa permintaanmu?" Leon menunjuk ke arah tangan Liang Xingyuan yang mengenakan untayan manik-manik dan berkata, "Bisakah paman memberiku manik-manik itu?" Tadinya Liang Xingyuan mengira kalau Leon akan membuat permintaan yang sulit. Siapa yang tahu kalau ternyata Leon hanya menginginkan manik-manik bambu pahit yang dia kenakan. Dia pun dengan cepat berkata, "Oh, kau suka dengan benda ini? Tapi ini hanya bambu pahit biasa yang dipoles. Ini tidak terlalu berharga." Leon menjelaskan dengan sedikit malu. "Sejujurnya, baru-baru ini aku sedang meneliti formula yang membutuhkan beberapa ramuan obat, dan bambu pahit adalah pengantar obatnya. Hanya saja bambu pahit setua itu sangat langka." Liang Xingyuan tertawa terbahak-bahak dan dengan santai menyerahkan untayan manik-manik yang terbuat dari bambu pahit itu kepada Leon sambil berkata, "Hahaha, jadi seperti itu. Kalau begitu, ambillah. Kalau kau masih membutuhkannya, aku bisa menyuruh seseorang untuk mengambilkannya bagimu. Tetapi itu akan memakan waktu." Leon tersenyum dan mengambil manik-manik bambu pahit itu. "Terima kasih Paman Liang, ini sudah cukup. Tapi kalau nanti masih membutuhkannya, aku pasti akan menghubungimu." Liang Xingyuan tertawa keras dan berbicara kepada putrinya, "Hahaha, Xiaoshang, kalian adalah anak muda. Di masa depan, kalian akan lebih banyak berkomunikasi. Jadi simpanlah baik-baik nomor telepon Yehe. Kalau dia membutuhkan manik-manik bambu pahit, dia bisa langsung menghubungimu." Liang Xiaoshang memiliki ekspresi tertekan di wajahnya. Kenapa dia harus menyimpan nomor telepon pria ini? Tetapi karena ayahnya yang mengatakannya, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Jadi dia hanya bisa mengeluarkan ponselnya dan bertukar nomor dengan Leon. Melihat hal ini, kelopak mata Su Qinghe melonjak dan dia bergumam di dalam hati, "Si tua Liang ini sepertinya memiliki rencana untuk mendekatkan putrinya dengan menantuku." Bab 743. Saat Leon mengendarai Audi dan bergegas menuju ke rumah, Su Qinghe berkata dengan wajah penuh kegembiraan, "Menantuku,
Kau sudah membuatku merasa sangat gembira hari ini. Sebelum pergi, Su Qinghe merasa sedikit khawatir tentang bagaimana cara menjelaskan kepada teman lamanya, He Lin, mengenai batalnya rencana pernikahan anak-anak mereka. Tetapi ternyata Leon menggunakan tindakan praktis untuk secara langsung membuat He Lin dan Jia Wei tidak bisa berkata-kata. Kemarin Leon bergerak untuk menyelamatkan Su Minghe dan mendapatkan 10 juta. Hari ini Leon membeli kaligrafi dan menghasilkan keuntungan besar 99 juta. Kecepatan menghasilkan uang seperti ini tentu tidak bisa dibandingkan dengan Jia Wei. Tidak salah kalau akhirnya putrinya memilih Leon. Leon tersenyum dan berkata, "Aku merasa senang kalau aku tidak membuatmu malu." Tampaknya kata menantuku sekarang menjadi kata favorit Su Qinghe. Kemudian Su Qinghe berkata kembali, "Mereka pasti sangat iri karena kau sangat cakap. Oh iya, Liang Xiaoshang itu memiliki temperamen yang buruk. Di masa depan, kau harus membatasi diri berkomunikasi dengannya. Jangan terlalu dekat dengannya." Leon tertegun. Untuk apa juga dia berhubungan dekat dengan Liang Xiaoshang? Tapi kemudian dengan cepat dia mengerti kalau Su Qinghe merasa khawatir dirinya akan jatuh cinta dengan gadis dari keluarga Liang itu. Jadi dia pun tertawa. "Ayah, yakinlah, gadis itu tidak menyukaiku dan aku juga tidak akan berinisiatif untuk mencarinya." Su Qinghe tertawa gembira. "Baguslah kalau begitu." Setelah tertawa sejenak, Su Qinghe memikirkan sesuatu dan menambahkan kalimat lain. "Tapi Liang Xiaoshang adalah Liang Xiaoshang dan Liang Xiaoyuan adalah Liang Xiaoyuan. Kalau kau bisa punya kesempatan, kau juga bisa lebih dekat dengan Liang Xingyuan." Leon tersenyum dan mengangguk. Orang tua ini benar-benar menarik. Di satu sisi dia khawatir Leon akan melarikan diri dengan gadis bernama Liang Xiaoshuang. Namun di sisi lain, dia berharap Leon bisa memiliki hubungan yang baik dengan Liang Xingyuan. Su Qinghe tidak memperhatikan segumpal senyum di sudut mulut Leon. Dia teringat kalau Leon telah meminta manik-manik bambu pahit milik Liang Xingyuan dan akan menggunakannya sebagai ramuan obat. Jadi dia pun bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tadi kau mengatakan bahwa kau ingin membuat obat. Obat apa yang ingin kau buat?" Leon menjawab dengan jujur, "Obat untuk menyembuhkan penyakit." Su Qinghe dengan cemas bertanya, "Menyembuhkan penyakit? Apakah kau sedang sakit?" Leon bahkan tidak mengibaskan kelopak matanya saat dia berbohong. "Benar, aku menderita beberapa penyakit ketika aku masih kecil. Jantung dan paru-paruku buruk. Karena itulah aku mengikuti orang asing untuk mempelajari beberapa seni penyembuhan." Su Qinghe berkata dengan sangat gugup, "Jadi bahan obat apa lagi yang kau perlukan? Apakah kau ingin pergi ke apotik kami untuk melihat-lihat? Mungkin di apotik kami ada bahan ramuan obat yang kau perlukan." Su Qinghe takut menantu laki-lakinya yang baik ini memiliki kesehatan yang buruk. Tentunya itu akan menjadi kerugian besar bagi keluarga Su. Karena itulah dia tidak ragu-ragu membuka apotiknya bagi Leon. Bagaimanapun juga, menantu laki-lakinya ini baru saja mendapatkan 100 juta. Leon memikirkannya sejenak dan mengangguk. Baiklah. Karena keluarga Su dapat mengandalkan apotik untuk menjalani kehidupan yang cukup kaya, maka menurut Leon, apotiknya pasti tidak kecil. Jadi mungkin saja apotiknya benar-benar memiliki ramuan obat yang dia butuhkan. Dia pun pergi menuju apotik keluarga Su di bawah komando Su Qinghe. Apotik keluarga Su yang terletak di persimpangan Jalan Nanhe, daerah yang paling makmur di kota Nanhe. Itu adalah sebuah bangunan kecil berlantai 3 dengan gaya Tiongkok kuno. Bangunan itu disewa oleh keluarga Su dan dijadikan apotik. Biaya sewa sebulannya hanya senilai puluhan ribu. Itu
karena harga tanah di kota Nanhe tidak mahal. Kalau bangunan itu berada di kota metropolitan seperti Rongdu atau Sudu, bangunan seperti itu pasti memiliki harga sewa ratusan ribu per bulan. Ketika melihat Su Qinghe membawa seorang pemuda staf apotik menatap Leon dengan rasa ingin tahu sambil menyapa Su Qinghe, "Selamat siang Tuan Su." Su Qinghe dengan ramah menyapa karyawan itu, "Selamat siang, di mana Nona Su?" Seorang staf pria dengan perut buncit berkata dengan nada ramah, "Pemilik gedung ini ada di sini. Nona Su ada di lantai atas sedang mendiskusikan sewa tahun depan dengan pemiliknya." Su Qinghe melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, kalian bisa melanjutkan pekerjaan kalian. Yehe, ayo ikut aku ke atas." Kemudian dia membawa Leon ke lantai atas. Lantai dasar bangunan ini digunakan sebagai apotik. Lantai kedua adalah tempat di mana Yan Rou atau Su Qinghe memberikan konsultasi kepada pasien, dan lantai 3 adalah tempat pertemuan. Saat ini Yan Rou sedang mendiskusikan sesuatu di lantai 3 dengan seorang wanita paruh baya berusia 40-an tahun. Hanya saja nada diskusinya terdengar sangat intens. Wanita itu berkata dengan sangat tidak puas, "Nona Su, bukannya aku sengaja ingin mempersulitmu. Tapi sekarang harga properti sedang naik dan lokasi bangunanku adalah lokasi terbaik di kota Nanhe ini. Tidak mungkin bagiku untuk menyewakannya dengan harga murah." Yan Ruo menjawab dengan wajah prihatin, "Memang tidak berlebihan kalau Bibi ingin menaikkan harganya. Hanya saja kenaikan harga sewanya juga terlalu banyak. Sebelumnya harga sewa bulanan hanya 60.000. Sekarang tiba-tiba menjadi 2 kali lipat." Sumber kehidupan keluarga Su semuanya bergantung pada apotik ini. Pada saat bisnis berjalan dengan baik, mereka bisa mendapatkan laba kotor sebanyak beberapa ratus ribu. Tetapi ada biaya yang harus dikeluarkan untuk tenaga kerja dan sewa gedung, sehingga laba bersihnya juga tidak banyak. Kalau harga sewanya tiba-tiba dinaikkan menjadi lebih dari 60.000, ini juga bukan jumlah pengeluaran yang sedikit bagi mereka. Apalagi kalau bisnis sedang tidak berjalan dengan baik, mungkin saja mereka akan bangkrut. Wanita paruh baya yang biasa dipanggil Bibi Zhang itu berkata dengan sangat mendominasi, "Aku tidak peduli. Pokoknya kau harus membayar harga sewa sesuai dengan harga sewa baru yang kuberikan. Atau kau bisa pindah dari sini tahun depan." Yan Rou mengerutkan keningnya. Tepat pada saat ini, sebuah suara malas pun terdengar. "Apakah kau menjual toko ini?" Yan Ruo dan Bibi Zhang menoleh untuk melihat pada saat yang bersamaan, dan mereka melihat Su Qinghe dan Leon berjalan mendekat. Bibi Zhang tertegun untuk beberapa saat, dan kemudian dia mengeluarkan suara menghina. "Kenapa? Bisakah kau membelinya?" Orang yang tadi berbicara adalah Leon. Meskipun Bibi Zhang belum mengetahui hubungan antara Leon dan keluarga Su, tetapi ketika dia melihat pakaian Leon secara sekilas, dia langsung tahu kalau pria muda ini tidak akan mampu membeli properti senilai puluhan juta ini. Namun Leon berkata dengan acuh tak acuh, "Sebutkan saja berapa harganya." Yan Ruo yang ada di samping mengerutkan keningnya. Bibi Zhang dengan bangga mengulurkan 3 jarinya sambil berkata, 30 juta. Selama kau bisa memberikan 30 juta, aku akan segera melakukan prosedur jual beli." Leon langsung memotong kata-katanya, "Kalau begitu, aku akan membelinya." Bibi Zhang langsung membeku. Pria ini benar-benar akan membelinya? Apakah ini lelucon? Kelopak mata Yan Rou melonjak dan dia berseru, "Yehe, apakah kau sudah gila? Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu?" Menurutnya, meskipun kemarin keluarga Su memberi Leon uang sebanyak 10 juta, namun masih ada selisih 20 juta. Dari mana Leon yang sedang terluka ini
bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Leon tersenyum dan berkata, "Aku memang tidak memilikinya, tapi ayah memilikinya." Su Qinghe yang berdiri di samping juga tersenyum angkuh, sementara Yan Rou tidak bisa berkata-kata. Ayah? Berapa banyak uang pribadi yang dimiliki ayahnya sendiri? Dia tahu lebih baik daripada ibunya sendiri. Ayahnya mungkin bisa mengambil beberapa ratus ribu dari tabungan pribadinya, tetapi benar-benar mustahil untuk ayahnya mengambil 30 juta. Saat ini dengan bangga Su Qinghe berkata, "Yan Rou, kau tidak tahu. Barusan Yehe membantu keluarga Su mendapatkan uang 100 juta. Harga bangunan ini hanya 30 juta, jadi sama sekali tidak ada masalah." Su Qinghe teringat kalau Leon pernah mengatakan bahwa kegunaan uang adalah untuk dibelanjakan. Perasaan menghabiskan uang ini benar-benar keren. Yan Rou membuka matanya lebar-lebar. 100 juta? Bagaimana bisa Leon menghasilkan 100 juta dalam setengah hari? Bibi Zhang yang ada di samping juga tercengang. Siapa anak ini? Bagaimana dia bisa dengan santai mendapatkan 100 juta? Apa-apaan ini? Su Qinghe tidak peduli dengan keheranan kedua orang itu. Dia langsung berkata kepada pemiliknya, "Baiklah, Bibi Zhang, kebetulan hari ini juga hari kerja. Jadi, ayo kita lakukan prosedur jual beli di sini." Bibi Zhang masih sedikit tidak yakin, tetapi kalau dia benar-benar bisa menjualnya seharga 30 juta, dia pasti tidak akan dirugikan. Menurut harga pasar saat ini di kota Nanhe, bangunan tua ini paling maksimal bernilai 20 juta. Jadi kalau ada seseorang yang bersedia membayar 30 juta, tentu saja tidak ada alasan baginya untuk tidak menjualnya. Dengan segera dia berkata, "Oke, ayo kita lakukan." Kalaupun pada akhirnya pemuda yang ada di depannya ini hanya membual, mereka bisa membicarakan kembali tentang sewa. Bagaimanapun juga, dalam hal ini dia tidak dirugikan. Dia pun berjalan bersama dengan Su Qinghe ke lantai bawah. Bab 744. Di dalam ruang tamu di lantai 3, hanya Leon dan Yan Rou yang tersisa. Yan Rou bertanya dengan suara tegas, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Tentu saja Yan Rou sedang menanyakan tentang uang 100 juta. Ayahnya sudah pergi untuk menyelesaikan prosedur jual beli dan serah terima sertifikat. Jadi masalah ini tentu bukan hanya sekedar lelucon. Leon menceritakan apa yang tadi terjadi di kedai teh. Setelah mendengarkannya, Yan Rou benar-benar terdiam, dan kemudian dia menatap Leon dengan bingung. Terlepas dari 10 juta kemarin atau 100 juta hari ini, bagaimana bisa orang ini menghasilkan uang dengan tangan kosong? Dan dalam menghadapi jumlah uang yang begitu besar itu, Leon bahkan tidak berpikir untuk menyimpannya, namun justru langsung memberikannya kepadanya atau kepada ayahnya. Orang lain pasti akan menganggap kalau Leon ini sangat bodoh. Apakah Leon benar-benar tidak menempatkan uang ini di matanya karena dia bisa mendapatkannya kapan saja dia mau? Melihat Yan Rou yang terus saja menatap dirinya sendiri, Leon berpikir kalau ada yang salah dengan penampilannya. Dia memeriksa penampilannya dengan cermat, dan setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah, dia pun bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa? Kenapa kau melihatku seperti itu?" Yan Rou menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa. Tadinya Yan Rou berencana untuk memberikan Leon sejumlah uang sebagai kompensasi karena sudah bersedia bersandiwara untuknya. Tapi yang terjadi adalah Leon baru berada di sini selama 2 hari, namun sudah membantu keluarganya mendapatkan lebih dari 100 juta. Bagaimana lagi dia bisa memberi Leon kompensasi? Leon tidak terlalu memikirkannya dan langsung mengatakan tujuannya datang ke sini. "Oh iya, aku datang ke sini karena aku ingin mencari beberapa tanaman obat dan mencocokkan beberapa bahan obat untuk penyembuhan. Nanti aku akan menulis daftarnya dan kau bisa membantuku
untuk melihat apakah bahan-bahan yang kutulis di daftar itu ada di sini. Yanro mengangguk. Baiklah. Dia sadar kalau Leon telah menderita luka serius. Luka luarnya pada dasarnya telah pulih, namun masih ada luka dalam. Namun dengan keterampilan medis Leon, dia yakin kalau orang yang mampu membuat jarum ilahi Taiyi pasti bisa membuat obat penyembuh. Beberapa saat kemudian, Leon menyerahkan daftar ramuan obat yang telah dia tulis kepada Yanro. Yanro mengambilnya dan melihatnya. Dia menyadari kalau dia bahkan tidak bisa memahami untuk pengobatan apa formula ini akan digunakan. Sebagian besar bahan-bahan yang diperlukan ada di apotek mereka dan tidak ada yang merupakan barang langka. Yanro menyimpan resepnya dan berkata, "Pada dasarnya tidak ada masalah. Aku akan mengatur seseorang agar menyiapkannya untukmu." Leon mengangguk. Baiklah. Yanro segera memanggil staf apotek dan menyerahkan daftar tersebut kepadanya. Staf tersebut diam-diam menatap Leon dengan rasa ingin tahu. Dia tidak mengerti hubungan seperti apa yang dimiliki pemuda ini dengan Nona Su. Ketika anggota staf itu pergi, Yanro membuka mulutnya dan bertanya, "Aku akan pergi bekerja. Apakah kau akan beristirahat di sini sebentar atau langsung pulang?" Leon menghela nafas. "Aku melihat ada dokter lain di apotik. Jadi seharusnya kau tidak perlu bekerja terlalu keras. Apalagi kau sedang hamil. Kau harus lebih memperhatikan kondisimu." Yanro menatap Leon dengan tatapan kosong dan berkata, "Wanita baru hamil mana yang tidak boleh bekerja dan harus terus beristirahat?" Namun dia merasakan sedikit rasa aneh di dalam hatinya. Kenapa orang ini peduli pada dirinya? Leon tertegun. Baru saja hamil? Dia telah koma selama lebih dari sebulan dan seharusnya Yanro lah yang merawat dirinya selama lebih dari sebulan itu. Sepertinya Yanro menyadari kalau dia sudah mengatakan hal yang salah dan buru-buru menambahkan kalimat, "Iya, hamil lebih dari sebulan tidak dihitung sebagai hamil." Leon berkata dengan tidak berdaya, "Singkatnya, lebih baik kau mencoba lebih memperhatikan kondisimu." Bagaimanapun juga, dia bukan suami Yanro yang sesungguhnya. Jadi dia hanya bisa membujuk dan menasehati secara lisan. Seandainya nanti dia memiliki istri sungguhan, dia pasti tidak akan setuju kalau istrinya yang sedang hamil masih harus bekerja. Begitu dia memikirkan hal ini, dia teringat pada Ariana, King Lanyue, Zhao Tami, dan juga memikirkan Liu Anze yang sudah lama tidak terdengar kabarnya. Kalau dia benar-benar ingin menikah, siapa yang akan dinikahinya? Yanro tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya mengangguk dan bangkit untuk turun, meninggalkan Leon sendirian di lantai 3. Leon baru saja duduk sebentar ketika terdengar suara ribut-ribut di lantai bawah. Leon berjalan ke bawah dan melihat beberapa orang yang mengenakan seragam. Sepertinya itu adalah orang-orang dari Biro Kesehatan yang sedang menahan seorang dokter apotek. Yanro tampak sedang berbicara serius dengan pemimpin orang-orang itu. Namun pemimpin itu mengabaikan permintaan Yanro untuk mendapatkan keringanan hukuman. Sekelompok orang itu pergi begitu saja. Anggota staf apotek lainnya saling memandang dengan ekspresi panik di mata mereka. Leon berjalan mendekat dan bertanya dengan pelan, "Ada apa?" Yanro dengan wajah sedih berkata, "Dr. Qin dilaporkan karena dia tidak memiliki izin untuk berpraktek kedokteran. Dia mungkin juga akan dipenjara dan toko kami mungkin akan disita." Faktanya, di apotek seperti ini memang banyak dokter yang tidak memiliki izin praktek. Bukan berarti dokter-dokter ini tidak mampu, tetapi praktek perizinan medis baru mulai diterapkan selama beberapa tahun terakhir ini dan mereka harus mengikuti tes. Dokter tua seperti Dr. Qin sebenarnya memiliki tingkat keterampilan medis yang tinggi.
Tetapi seringkali karena beberapa terminologi medis barat, mereka tidak bisa lulus tes tertulis sehingga tidak memiliki praktek perizinan medis. Awalnya ini sama sekali bukan masalah. Orang-orang di Biro Kesehatan juga tahu tentang hal ini. Namun siapa sangka pada saat ini mereka tiba-tiba datang merazia. Hati Yanrou penuh dengan rasa bersalah ketika dia memikirkan Dr. Qin sudah berpraktek di apotik ini selama lebih dari 10 tahun dan tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi sekarang mungkin Dr. Qin akan menghadapi hukuman penjara. Adapun mengenai kemungkinan apotik yang akan disegel, itu bukan hal yang paling penting saat ini. Leon mengangkat alisnya dan hendak mengatakan kalau dia bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Namun Su Qinghe yang telah menyelesaikan prosedur jual beli dengan pemiliknya bergegas kembali. Dan ketika dia mengetahui bahwa orang-orang dari Biro Kesehatan benar-benar telah menangkap Dr. Qin, dia juga mengerutkan keningnya. Su Qinghe menghela nafas dan berkata, "Untuk masalah ini, kau mungkin harus menemui sepupumu untuk meminta bantuan. Dia bekerja di Biro Kesehatan. Seharusnya dia punya cara untuk berurusan dengan hal ini." Alis Yanrou berkerut. Sepupunya yang bekerja di Biro Kesehatan itu adalah kerabat jauh keluarga Su. Dia selalu agak tidak menyukai sepupunya itu, dan dia jarang berkomunikasi dengan sepupunya itu. Tetapi sekarang demi Dr. Qin, dia harus pergi dan berurusan dengan seseorang yang tidak dia sukai. Karena tidak ingin Dr. Qin menderita, Yanrou pun menghela nafas pelan. "Oke, aku akan menghubunginya sekarang." Setelah mengatakan itu, dia pun langsung mengeluarkan ponselnya dan berjalan ke samping. Setelah selesai menelpon, wajahnya sedikit membaik dan dia berkata kalau dia bisa mengaturkan makan malam dengan wakil direktur Nie dari Biro Kesehatan. Menurutnya, selama kita mau membayar dendanya, masalah ini bisa diselesaikan. Dengan lambaian tangannya, Su Qinghe segera berkata, "Oke, kalau begitu kau bisa pergi dengan Yehe. Aku tidak akan pergi." Masih ada uang puluhan juta di rekeningnya. Jadi denda kecil tidak ada artinya. Alis Yanrou terangkat, seolah-olah dia tidak menyangka kalau ayahnya menyuruhnya pergi dengan Leon. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Alis Leon juga sedikit terangkat. Bagaimanapun, dia merasa kalau segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Bab 745. Saat ini di One River Residence, ini adalah salah satu restoran kelas atas yang terkenal di kota Nanhe. Restoran ini terletak tepat di sisi sungai selatan, dan pada malam hari, dari restoran ini orang bisa menikmati pemandangan malam sungai selatan. Pada saat ini, langit sudah gelap dan di dalam sebuah ruangan di One River Residence, seorang pria dan seorang wanita duduk di meja makan. Sang pria berusia sekitar 40 tahun dan berperut buncit, sementara sang wanita berusia awal 30-an, berpenampilan biasa saja dan memiliki bentuk tubuh yang biasa saja, tetapi berpakaian sangat rapi. Dengan ekspresi wajah yang gembira, si wanita berkata kepada si pria, "Nie Xiaoping, jangan khawatir. Sepupuku sudah dalam perjalanan ke sini. Malam ini, kau pasti akan mendapatkan apa yang kau inginkan." Pria yang dipanggil Nie Xiaoping itu tertawa puas. "Hahaha, Wang Fang, kau telah melakukan pekerjaan yang baik. Setelah semua ini selesai, kita akan menjadi keluarga. Dan pada saat itu, kupastikan kau akan duduk di posisi direktur departemen." Sudah lama Nie Xiaoping ingin mengajak Yan Ruo makan malam, tetapi Yan Ruo tidak pernah menanggapinya. Akhirnya sekarang dia memiliki kesempatan seperti itu karena ada Wang Fang yang terlibat di dalamnya. Surat pengaduan
untuk apotik keluarga Su tentu saja palsu. Wang Fang lah yang memberitahukan kepadanya bahwa Dr. Qin yang bekerja di apotik itu tidak memiliki izin medis. Kemudian dia sendiri yang menyuruh petugas untuk bertindak sesuai dengan hukum. Itu semua memang logis. Wang Fang tersenyum malu-malu ke arah Nie Xiaoping sambil berkata, "Terima kasih Nie Xiaoping." Senyuman itu terlihat menjijikkan dalam pandangan Nie Xiaoping. Tetapi ketika dia berpikir bahwa wanita ini yang membantu dirinya untuk mendapatkan Yan Rou, dia pun tertawa dan berkata, "Hahaha, ini hanya masalah kecil, hanya masalah kecil." Dia baru saja selesai berbicara ketika suara ketukan datang dari luar pintu. Nie Xiaoping terkejut. Dia segera duduk tegak dan memasang penampilan yang berwibawa. Wang Fang yang berada di samping juga duduk tegak dan berpenampilan seperti pebisnis. Kemudian dia berjalan ke ambang pintu dan dengan ringan berkata, "Masuk." Pelayan membuka pintu ruangan dan kemudian sosok tinggi dan cantik muncul di ambang pintu. Mata Nie Xiaoping langsung berbinar. Tatapannya dengan liar melihat ke arah Yan Rou. Sementara tatapan mata Wang Fang yang ada di samping memancarkan sinar cemburu. Tetapi dia berhasil menyembunyikan kecemburuannya itu dengan baik. Dan dengan antusias dia bangkit untuk menyambut Yan Rou sambil berkata, "Yan Rou, akhirnya kau datang juga. Tuan Nie Xiaoping sudah lama menunggu." Yan Rou melihat ke arah Wang Fang dan Nie Xiaoping dengan nada menyesal. "Maaf, ada kemacetan di jalan, jadi perjalanan kami sedikit tertunda." Nie Xiaoping tertawa dan menunjuk ke kursi di sebelah kirinya dan berkata, "Hahaha, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kami juga baru saja tiba. Ayo, silakan duduk di sini." Yan Rou mengangkat alisnya, tetapi kemudian tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia berjalan ke dalam ruangan, sementara Leon juga mengikuti dari belakang. Wang Fang yang hendak menutup pintu sedikit tercengang dan berkata, "Siapa kau?" Leon belum mengatakan apa-apa, namun Yan Rou sudah membuka mulutnya dan memperkenalkan. "Sepupu, ini adalah pacarku. Namanya Ye He." Hanya saja ada sedikit keraguan saat dia memperkenalkan status Leon. Dia tidak bisa memperkenalkan Leon sebagai suami. Jadi akhirnya dia hanya memperkenalkan Leon sebagai pacarnya. Wang Fang dan Nie Xiaoping terkejut pada saat yang bersamaan. Pacar? Terutama Wang Fang. Sebelumnya dengan penuh percaya diri dia sudah meyakinkan Nie Xiaoping kalau Yan Rou sama sekali tidak punya pacar. Wang Fang bertanya dengan kaget, "Sejak kapan kau punya pacar?" Yan Rou teringat saat dia menjemput Leon dari sungai Jinsa. Jadi dia pun membuka mulutnya dan berkata, "Sudah lebih dari sebulan." Wang Fang tidak bisa berkata-kata dan ekspresi wajah Nie Xiaoping juga berubah menjadi agak jelek. Padahal dia sudah merencanakan untuk membuat Yan Rou mabuk malam ini agar bisa tidur dengannya. Tapi sekarang Yan Rou membawa pacar. Bagaimana mungkin rencananya bisa terlaksana? Dengan tenang Yan Rou berkata lagi kepada Nie Xiaoping, "Tuan Nie, aku membawa orang tambahan. Kau tidak akan keberatan, bukan?" Untuk sejenak wajah Nie Xiaoping berubah menjadi malu. Namun dia juga harus menekan ketidakpuasan di dalam hatinya. Jadi dia pun membuka mulutnya untuk tertawa. "Hahaha, tentu saja tidak apa-apa. Anggap saja aku mendapat satu kenalan baru. Ayo, silakan duduk." Tatapan Leon jatuh kepada Nie Xiaoping. Sudut mulutnya mencibir. Memang benar seperti yang dia duga. Makan malam ini tidak sesederhana itu. Namun, karena dia telah datang, maka tidak peduli apapun rencana yang mereka miliki, dia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Jadi, dengan hangat, dia menyapa Nie Xiaoping dan Wang Fang, lalu duduk bersama Yan Rou. Setelah mereka semua duduk, suasana menjadi sedikit canggung. Yan Rou yang menyadari kecanggungan ini dengan lugas berusaha mencairkan suasana dan berkata, "Tuan Nie, apa yang terjadi dengan apotik kami?"
Nie Xiaoping tertawa dan langsung menghentikan pembahasan mengenai topik itu. Mari kita makan dulu. Kita bisa mengobrol hal-hal yang ringan sambil makan. Yan Rou tidak punya pilihan selain diam. Nie Xiaoping bertanya ke arah Leon sambil meminta Wang Fang untuk mengatur makanan yang akan disajikan. Ngomong-ngomong, apa pekerjaan pacarmu ini? Leon tersenyum dan berkata, aku tidak memiliki pekerjaan saat ini. Wang Fang yang ada di samping segera menegur, tidak punya pekerjaan? Mungkinkah kau ingin membiarkan Yan Rou mendukungmu? Nie Xiaoping juga sedikit mengangkat kelopak matanya. Leon tersenyum malu-malu dan berkata, untuk saat ini sepertinya seperti itu. Ketika mendengar kalau Leon sebenarnya adalah pemuda yang dibiayai, Nie Xiaoping benar-benar merasa lega. Walaupun Yan Rou sudah punya pacar, tapi pacarnya itu hanya seorang pecundang. Bagaimana mungkin seorang pecundang bisa menghentikan rencananya? Saat ini Wang Fang memarahi Leon terlebih dahulu, lalu kemudian dia menegur Yan Rou. Yehe, setidaknya kau adalah seorang pria. Bagaimana kau bisa membiarkan seorang wanita membiayaimu? Dan kau Yan Rou, dengarkan nasihatku ini. Dengan kondisimu, pria seperti apa yang tidak bisa kau dapatkan? Bagaimana bisa kau menerima sampah seperti ini? Dia sudah penuh dengan kecemburuan terhadap Yan Rou. Tidak peduli itu latar belakang keluarganya atau penampilannya, termasuk kemampuannya. Semuanya jauh lebih rendah daripada Yan Rou. Dan sekarang dia melihat Yan Rou bahkan memacari seorang pecundang. Akhirnya dia merasa sangat lega. Meskipun suaminya bukan orang yang kaya dan berkuasa, tetapi setidaknya merupakan pemimpin kecil dari departemen tertentu. Pada poin ini, akhirnya dia bisa jauh lebih hebat daripada Yan Rou. Terlebih lagi, hari ini dia membantu Nie Xiaoping untuk mendapatkan Yan Rou. Karena pacar Yan Rou ini tidak memiliki latar belakang, jadi menurutnya tidak masalah kalau dia meremehkan Leon. Namun, sudut mata Yan Rou melonjak. Bahkan, kalaupun Leon dianggap bukan pria sejati karena tidak memiliki pekerjaan, tetapi bagaimanapun juga dia yang membawa Leon ke sini, dan dia juga tidak pernah ingin Leon dihina seperti ini. Leon sudah menghasilkan lebih dari 100 juta. Saat ini Nie Xiaoping tertawa terbahak-bahak dan berkata, Wang Fang, bagaimana kau bisa menghina pacar Nona Su seperti itu? Setidaknya Yehe ini memiliki wajah yang mulus. Nie Xiaoping seolah membela Leon, tetapi pada kenyataannya dia justru sedang menyindir Leon yang memiliki kulit yang bagus. Wang Fang mengambil umpan yang diberikan oleh Nie Xiaoping dan menghela nafas panjang. Seolah-olah memperhatikan Yan Ruo, Wang Fang berkata, Tuan Nie, kau mungkin tidak tahu kalau adik sepupuku ini sudah berpikiran sederhana sejak dia masih kecil. Aku hanya khawatir kalau dia ditipu oleh anak laki-laki ini. Bab 746. Wajah Yan Rou sudah memerah. Dia tidak menyangka saat dia baru saja tiba di sini, sepupunya dan Nie Xiaoping langsung membicarakan Leon seolah-olah Leon tidak berharga. Sebaliknya, Leon malah masih bisa tersenyum, seolah-olah bukan dia yang sedang dibicarakan. Situasi ini terlihat di mata Wang Fang dan Nie Xiaoping, dan ini membuat mereka semakin membenci Leon. Setelah diejek seperti itu, Leon masih bisa duduk tenang di kursinya sambil tersenyum. Bagaimana orang seperti itu bisa memiliki kualifikasi untuk menjadi kekasih Su Yan Rou yang begitu cantik? Pada saat ini, pelayan pun datang mengantarkan hidangan. Wang Fang juga mengeluarkan anggur putih yang dibawanya dan secara pribadi hendak membuka anggur itu. Sebelum anggur putih itu dibuka, Yan Rou yang sudah merasa tidak puas di dalam hatinya langsung membuka mulutnya dan berkata, Wang Fang, maaf, aku tidak bisa minum. Wang Fang memandang Su Yan Rou dengan wajah tidak senang dan berkata, Yan Rou, aku tahu kalau kau tidak bisa minum banyak,
Tapi kurasa tidak apa-apa kalau kau hanya meminum beberapa teguk untuk menemani Tuan Nie. Yanro menggelengkan kepalanya. Aku mengalami beberapa masalah kesehatan baru-baru ini. Jadi aku benar-benar tidak bisa minum. Tidak peduli apa. Saat ini dia sedang mengandung seorang anak. Jadi bagaimana mungkin dia bisa minum? Hanya saja, hamil sebelum menikah memang sedikit tidak pantas. Jadi dia tidak ingin mengatakannya kepada orang lain kecuali keluarganya. Wang Fang tidak peduli meskipun Yanro mengatakan kalau tubuhnya sedang tidak sehat. Dia tetap membuka botol anggur sambil berkata, "Tidak apa-apa, minum sedikit saja." Melihat Wang Fang bersikeras menuangkan anggur untuk Yanro, Leon yang sedari tadi diam akhirnya membuka mulutnya dan berkata, "Dia benar-benar tidak bisa minum, tapi aku bisa minum untuk menggantikannya." Mendengar kata-kata Leon itu, Wang Fang langsung mencibir dengan sinis. "Memangnya siapa kau? Apa hakmu untuk berbicara di sini?" Ni Xiaoping yang ada di samping hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia terlihat seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Leon mengangkat alisnya ketika Wang Fang dan Nie Xiaoping mengejeknya. Dia bisa tetap diam dan menganggap kedua orang itu sebagai dua anjing gila yang sibuk menggonggong. Tapi dia tidak bisa tetap diam melihat Wang Fang yang memaksa Yanro untuk minum. Meskipun anak yang ada di dalam perut Yanro bukan anaknya sendiri, tapi ini adalah tentang kehidupan. Kalau Yanro meminum anggur, itu akan menyebabkan konsekuensi yang besar. Tanpa menunggu Leon menjawab pertanyaannya, Wang Fang sudah berbicara dengan nada dingin ke arah Yanro. "Yanro, apakah kau masih ingin menyelamatkan Dr. Qin? Apakah kau masih ingin apotekmu terus buka? Sejujurnya, hanya Tuan Nie yang bisa membantumu untuk menyelesaikan masalah ini. Kau hanya perlu menemani Tuan Nie minum beberapa cangkir anggur. Kalau untuk hal sekecil ini saja kau menolak, lantas bagaimana kau masih berani meminta Tuan Nie membantumu?" Yanro mengerutkan keningnya. Dia memang merasa bersalah atas ditangkapnya Dr. Qin. Karena itulah hari ini dia datang ke sini. Tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan Dr. Qin. Kalau dia menyinggung Direktur Nie karena masalah minum ini, tentu itu hanya akan membuat Dr. Qin semakin dalam masalah. Dia baru saja hamil. Minum sedikit alkohol seharusnya tidak masalah, bukan? Saat Yanro hendak berkompromi, Leon tersenyum dan berkata, "Jadi, kalau kau tidak minum, Direktur Nie tidak akan mau memberikan bantuan?" Nie Xiaoping tertawa dengan angkuh. Dia menatap Leon seolah-olah dia sedang melihat seorang idiot. Di dalam hatinya dia berkata, "Sampah ini benar-benar tidak memiliki kelebihan apapun selain sedikit tampan. Aku bukan orang tuanya, jadi tentu saja aku tidak memiliki kewajiban untuk membantunya." Melihat ekspresi wajah Yanro yang melunak, Wang Fang bergegas memanfaatkan kesempatan ini untuk membujuk. "Yanro, sekarang ini merupakan hal yang wajar untuk minum-minum sedikit setelah makan malam. Selama kau bersedia meminum beberapa cangkir anggur dengan Direktur Nie, besok Dr. Qin pasti akan dilepaskan." Wang Fang sama sekali tidak mau melihat ke arah Leon. Menurut pendapatnya, Leon hanyalah pemuda bodoh. Dia hanya tidak bisa pikir bagaimana wanita sesombong Yanro bisa jatuh ke dalam pelukan pemuda bodoh ini. Leon mencibir, "Hanya menemani makan dan minum? Bukankah setelah menemani makan dan minum, kau juga harus menemani tidur? Barulah kau bisa dianggap sudah menemani dengan baik?" Yanro yang hendak berkompromi langsung mengubah ekspresi wajahnya. Ni Xiaoping yang awalnya menunjukkan cibiran juga sedikit mengubah ekspresi wajahnya. Memang itu yang ada di benaknya. Tapi siapa sangka pemuda bodoh ini akan mengatakannya tepat di depan wajahnya. Sinar kekesalan melintas di wajahnya. Saat ini Wang Fang mendengus kesal. Memangnya kenapa kalau Yanro tidur dengan Dr. Nie? Dr. Nie menyukai Yanro. Wajah Yanro benar-benar berubah. Barulah kemudian dia menyadari
kalau sepupunya bahkan memiliki pikiran seperti itu. Meskipun dia tidak menyukainya, tetapi dia juga tahu bahwa dalam masyarakat ini, untuk bisa membangun relasi dengan orang lain diperlukan hadiah dan makan-makan. Tetapi tentu dia tidak akan sudi untuk tidur dengan pria gemuk ini. Bahkan kalaupun dia harus mati, dia tidak akan mau. Yang paling membuatnya marah adalah bahwa sepupunya sendiri bahkan mengatakan kalau hal seperti itu dibenarkan. Meskipun dia dan Wang Fang tidak pernah akur sejak kecil. Namun Wang Fang tidak seharusnya menjerumuskannya seperti ini. Ekspresi wajah Nie Xiaoping juga berubah menjadi jelek. Dia bahkan tidak menyangka kalau Wang Fang akan mengakuinya secara langsung. Seharusnya Wang Fang mengatakan kalau ucapan Leon itu tidak masuk di akal, bukan malah mengakuinya. Wang Fang juga sadar akan perkataannya yang salah. Dengan sangat cepat dia bergegas menebus kesalahannya dengan satu kalimat. Yan Rou dan Direktur Nie belum menikah. Kalau Yan Rou bisa bersama dengan Direktur Nie, itu juga jauh lebih baik daripada Yan Rou bersama dengan sampah sepertimu. Baru kemudian ekspresi wajah Nie Xiaoping terlihat sedikit lebih baik. Leon tersenyum dan berkata kepada Yan Rou, Yan Rou, apakah kau masih ingin meneruskan makan malam ini? Tentu saja Yan Rou sudah tidak ingin lagi meneruskan jamuan makan ini. Awalnya dia mengira sepupunya akan memperkenalkannya dengan Direktur Nie untuk menjalin relasi yang baik agar bisa menyelamatkan Dr. Qin. Tetapi siapa yang menyangka kalau ternyata Direktur Nie memiliki pikiran yang kotor. Yan Rou tidak ingin tinggal lebih lama lagi di sini. Tetapi kalau dia benar-benar pergi, Dr. Qin pasti akan ditahan. Lalu bagaimana dengan bisnis apotek keluarganya? Begitu melihat ekspresi wajah Yan Rou, Leon langsung tahu apa yang dikhawatirkan oleh Yan Rou. Jadi sambil mengulurkan tangannya untuk mengajak Yan Rou berdiri, dia berkata, ayo kita pergi. Aku akan mencari jalan untuk menyelesaikan masalah Dr. Qin. Untung saja Yan Rou bukan wanitanya yang sebenarnya. Kalau Yan Rou benar-benar wanitanya, pria gendut ini pasti sudah tergores dengan tamparan keras karena berani memiliki pemikiran kotor tentang Yan Rou. Tetapi meskipun Yan Rou bukan wanitanya, dia tidak bisa begitu saja melihat Yan Rou jatuh ke dalam mulut harimau. Seorang wakil direktur biro kesehatan kecil berani memaksa Yan Rou untuk melakukan hal bodoh. Itu sama saja dengan mencari kematian. Meskipun Leon tidak memiliki banyak kenalan di kota Nanhe, tetapi dia adalah ayah baptis dari sekte penyihir hantu. Dengan kekuatan sekte penyihir hantu di Nanyun, dia bisa menemukan beberapa pemimpin untuk turun tangan dan menyelesaikan masalah sekecil itu. Bahkan kalaupun sekte penyihir hantu tidak memiliki orang seperti itu, bukankah masih ada keluarga Huang? Leon benar-benar tidak khawatir kalau dia tidak bisa menyelamatkan seorang dokter yang izin prakteknya telah ditahan. Ketika Yan Rou memandang Leon, dia sedikit bingung tentang apa yang sedang dipikirkan Leon. Mungkinkah itu keluarga Su? Tetapi meskipun keluarga Su memiliki banyak kekuatan di jalan, tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki hubungan apapun di biro kesehatan. Pada saat ini Leon sudah langsung melangkah maju dan berjalan menuju ke pintu sambil memegang tangan Yan Rou. Wajah Nie Xiaoping dan Wang Fang langsung berubah menjadi jelek. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau Leon akan berani langsung menarik Yan Rou pergi. Melihat mereka berdua sudah sampai di depan pintu dan Yan Rou masih tidak berniat untuk kembali, Wang Fang dengan marah mendengus, "Yan Rou, kau harus berpikir jernih. Kalau kau keluar dari pintu ini, selain Dr. Qin tidak akan memiliki harapan, apotekmu juga tidak akan bisa buka kembali." Tubuh Yan Rou sedikit tersentak. Seolah merasakan ketakutan Yan Rou, Leon mengencangkan genggaman tangannya dan berkata, "Jangan pedulikan dia, percayalah, besok pasti akan baik-baik saja." Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.